Film dimulai dengan seorang perempuan cantik bernama Ophelia yang mencari sensasi dengan mencoba berenang ekstrim di sebuah rawa terpencil untuk menarik perhatian para penonton. Namun, tanpa disadarinya, rawa tersebut dipenuhi oleh buaya ganas. Sayangnya, niat Ophelia untuk mencari konten justru berakhir tragis saat ia kehilangan nyawanya setelah diserang oleh buaya. Cerita kemudian beralih ke sekelompok remaja yang sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Bernama Oscar, sang sopir tampak kesal dengan pengendara lain yang menghalangi jalannya. Di tengah perjalanan, temannya, Niles, bersama pacarnya Emily, menanyakan tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka. Ternyata, Oscar mengajak mereka berkemah di daerah Fort Collins. Saat perjalanan berlangsung, adik Oscar, Mary Jane, mendesak untuk berhenti karena ingin buang air kecil. Oscar, yang sudah familiar dengan daerah tersebut, meyakinkan mereka bahwa rest area tidak jauh lagi. Sesampainya di sebuah rest area yang tampak kumuh, para anggota komunitas sepeda yang kebelet segera mengikuti Mary menuju WC umum. Sambil menunggu, para wanita dari kelompok Niles mengajak yang lainnya untuk mencari perbekalan, terutama bir yang akan mereka perlukan untuk acara camping nanti malam. Di dalam toko, Randy, yang berambut cepak, langsung membeli bir merek Kabita yang harganya terjangkau. Saat itu pula, Oscar, yang sedang melihat-lihat isi toko, menemukan sebuah papan pengumuman yang mengabarkan hilangnya beberapa turis setelah memasuki hutan Fort Collins. Tak hanya itu, ia juga terkejut saat melihat patung manusia buaya yang diakini oleh penduduk setempat sebagai sosok yang sangat keramat di wilayah tersebut. Namun, Randy merasa bahwa semua itu hanyalah tahayul, karena menurutnya tidak mungkin ada buaya berbadan manusia seperti di film-film. Mendengar sosok keramat tersebut diremehkan, si kasir yang kesal menegaskan bahwa makhluk itu benar-benar ada. Penduduk setempat percaya bahwa makhluk itu tinggal di sebuah kabin bobrok yang terletak di tengah hutan. Sambil membawa lukisan manusia buaya, Oscar dengan penuh keyakinan berkata bahwa manusia buaya itu tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Teman-temannya tidak percaya, sehingga Oscar menantang mereka untuk mengunjunginya jika mereka berani. Mendengar hal itu, pemilik toko bernama Chopper langsung memberikan sebuah peta bagi mereka yang penasaran dengan keberadaan gubuk tersebut. From the frame while you ladies were making eyes with the... What does it say? Di tengah perjalanan, Oscar memberitahu teman-temannya bahwa para cowok sudah sepakat untuk memeriksa kebenaran legenda manusia buaya. Meski merasa ide tersebut konyol, teman-teman Oscar meminta dia untuk menceritakan asal-usul legenda ini. Oscar lalu bercerita tentang seorang pria bernama Grimley yang tinggal di tengah hutan bersama adiknya, Caroline. Mereka hidup seperti suami istri, karena keluarga Grimley menganut kepercayaan pernikahan sedarah untuk menjaga kemurnian darah leluhur mereka. Kebahagiaan Grimley bertambah saat mengetahui Caroline sedang hamil. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika sesuatu yang tragis menimpa Caroline. He scoured the swamps, his heart breaking. Caroline tewas dimangsa oleh buaya rawa. Oscar pun sedang bercerita tentang buaya yang tidak biasa yang katanya memangsa Caroline. Ini seperti cerita di Red Dead Redemption, tapi dengan twistnya sendiri. Grimley, seorang petualang pemberani, berhasil mengalahkan buaya albino itu tanpa senjata apapun. Namun setelah dendamnya terbalaskan, Grimley malah tersesat di goa tersebut. Di tengah rasa lapar dan depresi, Grimley pun akhirnya memakan sisa-sisa daging manusia bekas si buaya albino. Seiring berjalannya waktu, Grimley yang mempunyai darah langka tiba-tiba beradaptasi dan berubah menjadi sosok manusia buaya yang akan memburu siapa saja yang berada di wilayahnya. Setelah mendengar dongeng Oscar, bukannya takut, mereka malah semakin penasaran. Lalu, Grover, seorang pencari rongsokan, menemukan sesuatu yang menarik di rawa. Namun, sebuah insiden kecil hampir membuatnya kehilangan tangannya.
Untung saja Grover masih selamat. Ia pun senang karena bungkusan ini bisa ditukar dengan duit. Tapi tiba-tiba malang sekali. Grover yang sedang mengais rezeki pun harus kehilangan tangannya dicaplok buaya jadi-jadian. Di dalam sebuah kelompok remaja, Oscar memberitahu teman-temannya bahwa mereka telah sampai di pintu masuk ke kabin Grimley. Karena hari sudah mulai sore, Oscar segera mengambil golok untuk membersihkan semak belukar dan memastikan jalur mereka terbuka. What is he doing? Saat membersihkan semak belukar, Oscar menemukan papan petunjuk yang membuatnya yakin mereka berada di jalur yang tepat. Namun, tanpa disadari, Oscar tersengat oleh beberapa anak tarantula yang merayap di sekitarnya. Emily, khawatir melihat kejadian tersebut, segera berlari ke mobil untuk mengambil air. Got a couple extras, wash those off. Meskipun sedikit pusing dan gatal-gatal karena sengatan tarantula, Oscar ditenangkan oleh Mary Jane yang yakin bahwa kakaknya baik-baik saja. Wait, nothing else in the world matters to him? Oh, okay. Setelah melewati semak belukar yang lebat, mereka akhirnya tiba di kabin legendaris milik Grimley. Dengan penasaran, mereka meminta Oscar untuk memeriksa keadaannya. Setelah memastikan semuanya aman, Oscar mengajak teman-temannya untuk mendirikan tenda karena hari sudah hampir malam. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar api unggun, menikmati bir cap kabita yang dibeli Randy dengan harga diskon. Randy tersenyum ramah sebelum pergi sebentar. Neil dan Emily, penuh semangat, memutuskan untuk menjelajahi hutan, berharap menemukan spot indah untuk piknik. Sementara itu, Mary Jane dengan ramah menawarkan sebotol minuman segar kepada Beth yang terlihat rileks di sebelah api unggun. Tidak disadari oleh mereka, ada sesosok makhluk yang diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Kemudian scene beralih pada dua pemburu, Jimmy dan Buddy, yang sedang berkeliling mencari jejak binatang hutan. Meskipun mereka merasa sedikit frustrasi karena belum menemukan apapun, Buddy dengan ceria mengajak Jimmy untuk mencoba berburu ikan di sungai terdekat. Di tengah rasa mendem yang semakin menjadi, Buddy yang kebelet meminta Jimmy untuk menunggu. Hey, bud! Di tengah-tengah kesenangan mereka, Buddy pergi sebentar meninggalkan Jimmy yang tanpa mereka duga, diserang oleh makhluk tersebut dan hilang tanpa jejak. Kembali ke lingkungan api unggun, suasana semakin hangat. Oscar pergi sebentar untuk urusan sepele, meninggalkan teman-temannya yang sedang asyik berbincang. Mary dan Beth, setelah menghabiskan sebotol minuman, berjalan pergi ke tenda untuk beristirahat. Di tempat lain, Neil dan Emily menemukan spot yang sempurna untuk piknik mereka. Mereka menikmati keindahan alam dengan suara jangkrik sebagai latar belakang, merasa dunia ini milik mereka sendiri. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Oscar, yang sedang kembali dari urusan kecilnya, diam-diam memotret momen indah mereka. Mary, yang datang menemui mereka, merasa senang melihat kakaknya yang bahagia. Akhirnya, ia membantu kakaknya mengganti oli di gardennya hanya dalam waktu 10 detik. Setelahnya, Mary merasa lengket dan kembali ke tenda. Hey, Pa. Ternyata Chopper, pemilik toko, adalah ayah dari Oscar. Tak lama kemudian, Chopper mengumumkan akan segera melakukan ritual penumbalan. Oscar membuat teman-temannya kecewa karena sibuk mengurut cacing daripada membantu. Ayah mereka, Chopper, berencana membawa pulang Mary Jane yang susah diatur sebelum ia diincar oleh buaya palsu. Oscar sengaja memancing teman-temannya ke sini untuk ditumbalkan menjadi manusia buaya. Ayah mereka berjanji jika ritual selesai, Oscar akan bebas dari tanggung jawab keluarganya. Saat mereka pergi, Randy menguping dan terkejut dengan rencana jahat Oscar. Namun, mereka menjadi terpaku saat manusia buaya muncul dan membawa Beth dan tendanya.
Neil dan Emily. Setelah Emily membantu Neil pipis, merasa tegang. Emily panik mendengar suara misterius dari arah ruyuk. Mereka heran saat Oscar datang dengan panik. Oscar berkata Mary Jane ditangkap oleh bandit gunung. Neil meminta Emily tinggal bersama Oscar sementara ia mencari Mary. I love you. Sister's dead. Thanks, Emily. Oscar tersenyum jahat dan Neil kaget saat melihat manusia buaya. Randy memberitahu mereka rencana jahat Oscar menumbalkan mereka menjadi manusia buaya. Kewes dipilih untuk memiliki keturunan buaya. Neil shock karena Emily bersama Oscar. Randy? Di sisi lain, Beth terkejut ketika tiba-tiba menemukan dirinya berada di dalam goa yang ternyata adalah sarang manusia buaya. Manusia buaya tersebut telah membawa Beth dan tendanya ke dalam sarangnya. Ketika Checker Neil tersentuh tembakan, Neil dan Randy berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang berusaha menyelamatkan seorang gadis dari manusia buaya. Namun, ternyata Budi, anak buah Chopper, juga berada di sana. Budi bersikeras bahwa penumbalan harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan ini. Meskipun demikian, Neil tetap bertindak melawan. Setelah berhasil mengalahkan Budi, Neil bersama Randy bergegas mencari Emily. Namun, mereka kaget saat menemukan bahwa Emily sudah tidak ada di tempat, diduga dibawa ke kabin. Dengan keahlian ninja, Neil dengan cepat mengatasi musuh-musuhnya. Saat sedang memeriksa situasi, Oscar muncul dan mengatakan bahwa sudah terlambat, karena Emily telah menjadi tawanan manusia buaya palsu. Dia menyatakan bahwa tindakannya adalah atas perintah atasannya. Neil akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Oscar tanpa banyak omong. Tanpa menyadari keberadaan Beth, Neil merasa lega saat menemukan Emily yang terikat dengan kebaya putih. Mereka kemudian melarikan diri ke dermaga, menggunakan perahu untuk kabur. Pelarian Emily gagal saat dia tertangkap dan Neil dilemparkan ke rawa. Tak lama kemudian, Emily dibawa oleh Chopper dan anak buahnya ke suatu tempat terpencil. Chopper menyatakan bahwa Emily dipilih sebagai inang untuk memulihkan keturunan manusia buaya yang telah lama punah, yang diputuskan oleh Caroline yang tewas di mangsa buaya albino. Emily, yang merasa terhina, menolak dengan keras. Sementara persiapan ritual dilakukan, Chopper mulai membaca mantra. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk misterius yang sulit dikalahkan.
membuat Neil merasa tak berdaya. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit di lumpur hisap yang mengering, sampai hujan turun dan lumpur menjadi basah kembali. Neil akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan makhluk tersebut dengan cerdik. Dengan berhasilnya Neil, mereka berhasil melarikan diri dari ancaman manusia buaya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Skene kembali ke toko milik Chopper yang kini terlihat ramai pengunjung. Well, thank you. Good job, sir. Good job. Tanpa diduga, rupanya Beth masih hidup dan kini memiliki seorang bayi. Ternyata ketika Beth terjebak di dalam goa, ia pun diaduk berkali-kali oleh si manusia buaya hingga mempunyai seorang bayi. Kini Chopper yang mengurusnya seolah mendapat hoki dengan tokonya yang kini ramai pengunjung. Bagaimana film yang cukup mencengangkan, bukan? Niat hati ingin healing. Tanpa mereka sadari, Oscar dan Chopper berniat menumbalkan mereka pada manusia buaya. Kengerian demi kengerian terjadi hingga banyak dari mereka yang meninggal. Tapi di akhir cerita, Neil berhasil menyelamatkan Emily yang akan diritualkan mengandung anak buaya. Akan tetapi, Beth yang sudah diaduk lebih dulu ternyata telah memiliki bayi yang membawa hoki bagi Chopper. Dan film pun selesai. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Creator 2011. Jangan lupa like, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.